Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Muksin dengan NIM 4424222006. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian mata kuliah Kimia Anorganik 2, yaitu menjelaskan tentang jurnal emas. Yang pertama adalah pengenalan. Faktanya, sianida dan aqua regia adalah bahan kimia utama yang digunakan dalam ekstraksi emas di lebih dari 75% tambang karena efektivitasnya yang tinggi dan biaya rendah dalam mengekstraksi emas dari bahan yang dihancurkan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah peneliti telah melakukan upaya untuk menentukan bahan kimia alternatif yang tidak terlalu berbahaya, seperti tiourea, tiosulfat, perklorat, tiosianat, brom, dan klorida. Untuk memulihkan emas dari limbah PCB, hal ini karena emas dengan lapisan tipis disepuh pada foil tembaga PCB untuk memanfaatkan konduktivitas emasnya yang baik untuk meminimalkan resistansi kontak pada PCB, yang menunjukkan bahwa kandungan tembaga jauh lebih banyak daripada kandungan emas (WPCB). Bahan kimia yang tidak memiliki sifat pelindian selektif memerlukan konsentrasi yang jauh lebih tinggi, walaupun bahan tersebut tidak berbahaya, seperti sianida, sehingga konsekuensi dari tumpahan yang tidak disengaja mungkin lebih buruk lagi. Larutan asam dengan penambahan klorida dapat melepaskan emas dan logam dasar secara selektif melalui pengendalian potensi redoks. Larutan dengan klorida yang menunjukkan bahwa dosis klorida akan jauh lebih sedikit dibandingkan bahan kimia lain. Tanpa kemampuan pencucian selektif dibandingkan dengan biji alami, WPCB lebih bermasalah karena susunan bahannya yang lebih kompleks. WPCB mengandung campuran emas, tembaga, dan banyak logam lainnya. Kandungan emasnya yang di hanya sekitar 1/10.000 kandungan tembaga. Bahan kimia tanpa kemampuan pelindian selektif yang digunakan untuk melindi emas dari WPCB yang dihaluskan cenderung mengambil terlalu banyak logam lain, terutama tembaga. Dalam kasus ini, pencucian emas dan konsentrasi tembaga tidak efisien. Dalam penelitian ini, reaksi bergantung pada pengaruh konsentrasi OC dan HCl. Faktor HCl mempunyai pengaruh besar terhadap perolehan emas. Puvada dan Murty juga menggunakan klorida dan hipoklorit untuk melepaskan emas dari konsentrat kalkopirit. Pemulihan yang lebih tinggi hanya dapat dicapai untuk emas ketika konsentrat sulfida diolah terlebih dahulu dengan oksidasi basa untuk menghancurkan matriks sulfida. Dalam studi ini, reaksi dikendalikan oleh suhu, waktu, reaksi, kecepatan pengadukan, dan rasio padat cair, dan hanya sedikit bergantung pada konsentrasi ion klorida. Namun, pada gas, klorida mempunyai efek toksik langsung terhadap lingkungan dan kesehatan manusia jika bocor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju disolusi emas bergantung pada pH dan dosis hipoklorit. Namun, pemulihan emas yang tinggi hanya dapat dicapai setelah setidaknya 6 hari. Faktor dan parameter proses klorinasi untuk pelindian emas, khususnya dari limbah elektronik, harus dipelajari lebih dalam dan sistematis untuk mendorong
penerapannya. Dalam penelitian ini sebelumnya, proses klorinasi yang lebih sedikit polusi untuk daur ulang emas selektif dari WPCB telah diselidiki. Penyelidikan mengevaluasi efektivitas beberapa perlakuan awal pada perolehan emas. Yang kedua adalah persiapan bahan. Bagian berlapis emas dicukur dari WMM dan konsentrat logam dikumpulkan setelah proses penghancuran, pemisahan elektrostatis, dan penggilingan bola. Yang ketiga adalah metode. Pencucian tembaga. Pada umumnya, tembaga dilarutkan secara perlahan dalam medium asam sulfat. Namun, media asam sulfat dapat melarutkan tembaga lebih cepat bila potensial larutannya dinaikkan. Dalam penelitian ini sebelumnya, potensi antara 0,4 dan 0,8 V larutan disesuaikan untuk melepaskan tembaga dari WMM yang dihancurkan untuk menjamin penghilangan tembaga secara maksimal. Gelas kimia tersebut direndam dalam penangas air yang dikontrol secara termostatis dengan sirkulasi suhu konstan, yang dilengkapi dengan pengaduk magnet yang kecepatannya dapat disesuaikan. Ketika suhu distabilkan pada suhu yang diinginkan, natrium klorat ditambahkan terus-menerus ke dalam gelas kimia untuk mempertahankan potensial pada 0,4 kurang lebih 0,01 F. Potensiometer tersebut dipantau dengan potensiometer reduksi oksidasi. Lalu apakah konsentrasi tembaga dalam larutan pelindian adalah volume larutan pelindian? Pencucian emas. Penelitian kami sebelumnya menunjukkan bahwa potensi 1,1 V adalah optimal dalam hal kecepatan pelindian dan laju pelindian emas. Potensi berlebihan yang sebaiknya dihindari dapat mengakibatkan terbentuknya AU persen atau emas persen yang merupakan zat lebih stabil dan sulit direduksi. Natrium klorida adalah bahan yang layak untuk menawarkan Cl atau klorida dalam proses pelindian klorida emas. Baik, dari penjelasan saya tadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa penelitian yang ada pada jurnal itu menyajikan proses yang efisien, ekonomis, dan tidak terlalu berpolusi untuk mengambil emas dari WMM. Dalam penelitian ini, parameter utama dari pencucian klorinasi 2 tahap, ekstraksi emas dan distilasi diselidiki. Hasilnya menunjukkan bahwa tembaga dan emas dapat larut secara selektif dengan mengendalikan potensi redoks larutan menggunakan natrium klorat. Sekian dari penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.